Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezeki dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sobat Rumi, sejak manusia pertama menghirup napas, satu perjalanan telah dimulai. Bukan perjalanan tubuh, bukan pula perjalanan usia, melainkan perjalanan mencari makna. Inilah perjalanan ilmu, dan perjalanan ini tidak pernah berhenti. Hanya karena rambut memutih, tubuh melemah atau dunia perlahan ditinggalkan. Dalam pandangan Rumi dan para sufi besar, selama napas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, pencarian ilmu belum selesai. Namun ilmu apakah yang sedang dicari oleh manusia hari ini? Apakah ilmu yang menumpuk di kepala? Atau ilmu yang menghidupkan hati? Apakah ilmu yang melahirkan kesombongan? Atau ilmu yang menumbuhkan kerendahan? Di zaman ketika informasi berlimpah, manusia justru kehilangan arah. Banyak yang tahu tetapi tidak sadar. Banyak yang pintar tetapi gelisah. Banyak yang belajar tetapi tidak berubah. Inilah tanda bahwa ilmu telah terpisah dari ruhnya. Rumi pernah mengingatkan, ilmu yang tidak mendekatkan pada Allah hanyalah beban yang memperberat perjalanan. Karena bagi para sufi, ilmu bukan sekadar apa yang diketahui, tetapi apa yang membentuk diri. Ilmu bukan tujuan, melainkan jalan. Dan jalan ini panjang, sunyi, serta menuntut kejujuran total. Dalam tasawuf, tolabul ilmi tidak dibatasi oleh ruang kelas, kitab, atau guru formal. Seluruh kehidupan adalah madrasah, dan setiap peristiwa adalah pelajaran. Tangis, tawa, kehilangan, keberhasilan, bahkan kegagalan, semuanya mengandung ilmu bagi hati yang mau melihat. Banyak manusia berhenti belajar bukan karena sudah tahu, tetapi karena merasa sudah sampai. Inilah hijab paling halus dalam perjalanan spiritual. Rumi berkata, ketika seseorang merasa paling tahu, saat itulah ia paling jauh dari kebenaran. Sebab ilmu sejati justru melahirkan kesadaran bahwa pengetahuan manusia sangatlah terbatas di hadapan keluasan Allah. Para sufi besar tidak mengukur ilmu dari banyaknya hafalan, tetapi dari sejauh mana ilmu itu mengubah sikap batin. Apakah hati menjadi lebih lembut? Apakah ego semakin menipis? Apakah rasa takut kepada Allah semakin hidup dan rasa kasih kepada sesama semakin luas? Jika ilmu hanya melahirkan perdebatan, merasa paling benar, dan memandang rendah yang lain, maka ilmu itu belum menyentuh ruh. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai ilmu yang menjadi hijab, bukan cahaya. Sedangkan ilmu yang sejati, walaupun sedikit, akan memandu langkah hingga akhir hayat. Dalam pandangan Rumi, usia tidak menentukan kedalaman ilmu. Banyak yang muda tetapi matang secara batin, dan tidak sedikit yang tua tetapi masih terjebak dalam kebisingan ego. Karena belajar bukan tentang lamanya hidup, melainkan tentang kesediaan hati untuk terus dibentuk. Menariknya, para sufi meyakini bahwa Allah tidak mengajarkan semua ilmu melalui kebahagiaan. Justru penderitaan sering menjadi guru paling jujur. Saat rencana runtuh, saat harapan patah, saat dunia tidak berjalan sesuai kehendak, di sanalah ilmu paling dalam sering ditanamkan. Ilmu tentang ikhlas, tentang sabar, tentang berserah. Syams Tabriz hadir dalam hidup Rumi, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menghancurkan ilusi. Menghancurkan rasa sudah tahu. Menghancurkan rasa sudah suci. Dan dari kehancuran itulah lahir kebijaksanaan yang hidup hingga hari ini. Dalam perjalanan menuju ajal, ilmu akan diuji bukan pada lisan, melainkan pada ketenangan hati. Di saat tubuh tidak lagi kuat, harta tak bisa dibawa, jabatan tak lagi berarti, yang tersisa hanyalah kualitas kesadaran. Apakah ilmu selama hidup telah mendekatkan kepada Allah, atau justru menjauhkan tanpa disadari? Bagi para sufi, kematian bukan akhir pencarian, melainkan puncak pelajaran. Mereka menyebutnya sebagai perjumpaan, bukan kehilangan. Dan hanya mereka yang belajar dengan hati yang siap, yang mampu menyambutnya dengan damai. Karena itu, tolabul ilmi dalam tasawuf bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang mengenal diri dan mengenal Allah. Bukan tentang merasa lebih tinggi, tetapi semakin rendah hati. Bukan tentang berhenti bertanya, tetapi terus sadar bahwa hidup selalu membawa pelajaran baru. Maka selama matahari masih terbit, selama malam masih datang silih berganti,
Selama napas masih Allah titipkan, manusia tetaplah murid dalam madrasah kehidupan. Dan disinilah perjalanan pembahasan ini dimulai, tentang ilmu yang tidak dibatasi satu bidang, tentang belajar yang tidak berhenti sampai ajal, tentang Rumi dan para sufi besar yang mengajarkan satu hal penting, bahwa orang paling berilmu adalah mereka yang wafat dalam keadaan terus belajar. Dalam pandangan umum, ilmu sering dipahami sebagai sesuatu yang dikumpulkan. Semakin banyak mengetahui, semakin tinggi nilai seseorang di mata dunia. Namun dalam tasawuf, ukuran ini dibalik. Ilmu tidak diukur dari seberapa banyak yang tersimpan di kepala, tetapi seberapa terang cahaya yang hidup di hati. Rumi tidak pernah memisahkan ilmu dari kesadaran. Baginya, ilmu yang sejati adalah ilmu yang membangunkan, bukan yang meninabobokkan. Ia pernah mengisyaratkan bahwa ilmu yang tidak mengubah batin hanya akan memperkuat ego, sementara ego adalah tabir paling tebal antara hamba dan Allah. Karena itu, para sufi membedakan antara mengetahui dan menjadi sadar. Mengetahui bisa berhenti pada informasi, sedangkan sadar menuntut perubahan. Banyak orang mengetahui tentang sabar, tetapi tidak hidup dalam kesabaran. Mengetahui tentang ikhlas, tetapi hatinya penuh tuntutan. Disinilah tasawuf memandang bahwa ilmu belum turun ke dalam jiwa. Imam Al-Ghazali menyebut ilmu sejati sebagai ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat. Bukan manfaat dunia semata, melainkan manfaat yang menuntun hati untuk lebih dekat kepada Allah. Jika sebuah ilmu tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, tidak menumbuhkan akhlak dan tidak memperhalus jiwa, maka ilmu itu masih berada di permukaan. Dalam tasawuf, ilmu bukan milik lidah, melainkan milik keadaan batin. Seseorang bisa diam tetapi penuh ilmu. Seseorang bisa berbicara panjang tetapi kosong dari makna. Rumi berkata, diam yang penuh kesadaran lebih berilmu daripada kata-kata yang lahir dari kesombongan. Ilmu juga tidak selalu datang dalam bentuk pelajaran yang menyenangkan. Para sufi memahami bahwa Allah mengajarkan manusia melalui dua cara, nikmat dan ujian. Keduanya sama-sama guru. Kebahagiaan mengajarkan syukur, penderitaan mengajarkan kepasrahan. Dan seringkali ilmu yang paling dalam justru lahir dari luka yang paling sunyi. Disinilah letak perbedaan besar antara ilmu dunia dan ilmu batin. Ilmu dunia menguatkan kendali, sedangkan ilmu batin mengajarkan penyerahan. Ilmu dunia membuat manusia merasa mampu, ilmu batin membuat manusia sadar bahwa segalanya bergantung pada Allah. Keduanya tidak bertentangan, selama ilmu dunia tidak memadamkan cahaya kerendahan hati. Rumi tidak menolak ilmu zahir. Ia menguasai fiqih, tafsir dan hukum agama. Namun setelah perjumpaan dengan Syams Tabriz, Rumi menyadari bahwa ilmu tanpa cinta hanyalah bangunan tanpa ruh. Dari sinilah ia memahami bahwa ilmu sejati bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Dalam tasawuf, ilmu diibaratkan seperti cahaya. Cahaya tidak berisik, tidak memaksa, tetapi menerangi. Jika ilmu melahirkan kegaduhan batin, kegelisahan, dan rasa ingin menang sendiri, maka cahaya itu belum menyala. Sebaliknya, jika ilmu melahirkan ketenangan, kesabaran, dan keluasan pandang, disitulah cahaya mulai bekerja. Para sufi besar sepakat bahwa tanda seseorang berilmu bukanlah merasa lebih tinggi, tetapi merasa lebih rendah di hadapan Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin terasa luas ketidaktahuan. Semakin dekat dengan kebenaran, semakin dalam rasa takut untuk menyombongkan diri. Ilmu dalam tasawuf juga bukan alat untuk menilai orang lain, melainkan cermin untuk menilai diri sendiri. Ketika ilmu digunakan untuk menghakimi, ia berubah menjadi senjata. Ketika ilmu digunakan untuk membersihkan hati, ia menjadi jalan keselamatan. Karena itu, para sufi tidak sibuk menanyakan seberapa banyak ilmu yang telah dipelajari, tetapi seberapa jauh ilmu itu telah mengubah cara mencintai, cara bersabar, dan cara berserah kepada Allah. Disinilah fondasi thalabul ilmi dalam tasawuf ditegakkan. Bukan sebagai perlombaan intelektual, tetapi sebagai perjalanan batin. Bukan untuk merasa sampai, tetapi untuk terus disucikan. Dan setelah memahami bahwa ilmu adalah cahaya, bukan beban, perjalanan ini akan berlanjut pada satu pertanyaan penting. Jika ilmu bersifat cahaya, dari mana saja cahaya itu datang? Apakah hanya dari kitab atau dari seluruh perjalanan hidup?
Setelah memahami bahwa ilmu adalah cahaya, bukan sekadar kumpulan pengetahuan, para sufi melangkah lebih jauh. Mereka tidak membatasi sumber ilmu hanya pada kitab dan majelis. Dalam tasawuf, seluruh kehidupan adalah kitab terbuka, dan setiap kejadian adalah ayat yang menunggu untuk dibaca dengan hati yang sadar. Rumi melihat alam semesta sebagai bahasa Allah. Angin yang berhembus, malam yang sunyi, siang yang riuh, bahkan detik yang berlalu tanpa disadari, semuanya menyimpan pelajaran. Karena itu, ilmu tidak selalu hadir dalam bentuk kata, tetapi seringkali hadir sebagai pengalaman yang mengguncang batin. Banyak manusia membaca kitab, tetapi tidak membaca hidupnya sendiri. Padahal dalam pandangan para sufi, Allah lebih sering berbicara melalui peristiwa daripada melalui kalimat. Kehilangan, kegagalan, pertemuan, perpisahan, semuanya membawa pesan. Masalahnya bukan pada kurangnya ilmu, tetapi pada hati yang belum siap menerima makna. Ibnu Arabi menyebut ilmu ini sebagai ma'rifah, pengetahuan yang lahir dari perjumpaan langsung dengan realitas kehidupan, bukan hasil logika semata, tetapi buah dari kesadaran. Dalam ma'rifah, seseorang tidak hanya mengetahui tentang kesabaran, tetapi ditempa untuk menjadi sabar. Dalam perjalanan hidup, tidak semua guru berbentuk manusia. Terkadang kesunyian menjadi guru paling jujur. Dalam sepi, topeng runtuh, dan suara batin mulai terdengar. Para sufi sering memilih khalwat bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mendengar pelajaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Rumi sendiri belajar dari banyak sumber, dari kitab, dari guru, dari cinta, dan dari penderitaan. Perjumpaannya dengan Syams Tabriz adalah contoh paling jelas bahwa Allah bisa mengirim guru dalam bentuk yang tidak terduga. Syams tidak datang untuk menambah informasi, tetapi untuk membongkar kelekatan dan kesombongan yang halus. Dalam tasawuf, orang yang menyakiti seringkali menjadi guru tanpa disadari. Bukan karena perbuatannya benar, tetapi karena melalui luka, itulah Allah mengajarkan batas ego, kesabaran, dan keikhlasan. Maka para sufi tidak bertanya, siapa yang benar, melainkan pelajaran apa yang sedang Allah sampaikan. Ilmu juga bisa datang dari orang yang secara lahir tampak sederhana. Rumi menegaskan bahwa hikmah sering disembunyikan Allah pada lisan yang tidak disangka. Karena itu, hati yang sombong akan tertutup dari ilmu meskipun berada di tengah para ulama. Sebaliknya, hati yang rendah akan belajar bahkan dari anak kecil. Alam pun merupakan madrasah yang luas. Air mengajarkan kerendahan karena selalu mengalir ke tempat yang rendah. Api mengajarkan ketegasan karena tidak bercampur tanpa batas. Tanah mengajarkan kesabaran karena diinjak tetapi tetap memberi kehidupan. Dalam pandangan sufi, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia dari pelajaran. Namun ilmu universal ini hanya bisa diterima oleh hati yang hadir. Banyak peristiwa berlalu, tetapi tidak meninggalkan hikmah karena batin terlalu sibuk mengeluh atau menuntut. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai lalai, melihat tetapi tidak membaca, mengalami tetapi tidak memahami. Rumi mengingatkan bahwa hidup akan terus mengulang pelajaran yang sama sampai maknanya dipahami. Masalah yang datang berulang bukan kutukan, melainkan kurikulum yang belum selesai. Selama pelajaran belum diambil, Allah akan mengirimkannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Disinilah letak keluasan ilmu dalam tasawuf. Ilmu tidak terkurung pada satu disiplin, satu kitab atau satu guru. Selama hati terbuka, segala sesuatu bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah. Dan selama hati tertutup, kitab setebal apapun hanya akan menjadi huruf tanpa cahaya. Dalam tasawuf, ilmu tidak berhenti pada pemahaman pribadi. Ilmu yang sejati selalu mengalir keluar, sebagaimana air yang hidup tidak pernah diam di satu tempat. Jika sebuah ilmu hanya menambah rasa benar pada diri sendiri, tetapi tidak menghadirkan kebaikan bagi makhluk lain, maka ilmu itu belum mencapai tujuan hakikinya. Para sufi memandang bahwa tanda utama ilmu yang bermanfaat adalah manfaatnya dirasakan oleh sekitar, bukan hanya oleh pemiliknya. Rumi mengibaratkan ilmu seperti cahaya lampu. Cahaya tidak memilih siapa yang diterangi. Ia hadir untuk semua yang berada di sekitarnya. Demikian pula ilmu yang lahir dari kesadaran akan Allah. Ilmu yang bermanfaat tidak selalu berbentuk pengajaran lisan. Terkadang ia hadir sebagai sikap, sebagai akhlak, sebagai ketenangan yang menular,
seseorang yang hatinya terdidik oleh ilmu batin akan membawa rasa aman bagi makhluk lain, bahkan tanpa berkata apapun. Inilah ilmu yang telah menjadi keadaan, bukan sekadar pengetahuan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu yang paling berbahaya adalah ilmu yang hanya memperindah lisan tetapi mengeringkan hati. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melembutkan hubungan dengan sesama makhluk, memperhalus cara memandang manusia, hewan, dan alam. Karena dalam tasawuf seluruh makhluk berada dalam satu ikatan penghambaan kepada Allah. Rumi menegaskan bahwa cinta adalah inti dari ilmu yang hidup. Tanpa cinta, ilmu menjadi dingin dan memisahkan. Dengan cinta, ilmu menjadi jembatan yang menyatukan. Itulah sebabnya para sufi tidak memisahkan ilmu dari kasih sayang. Semakin dalam ilmu, semakin luas welas asih. Ilmu yang bermanfaat juga tidak melukai. Ia tidak merendahkan, tidak mematahkan, dan tidak mempermalukan. Ketika ilmu digunakan untuk menguasai, menghakimi, atau menyakiti, maka ruh ilmu telah hilang. Dalam tasawuf, ilmu yang menyakiti makhluk berarti menjauh dari Allah, karena Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Bahkan kepada alam, para sufi menunjukkan sikap penuh adab. Tanah dipijak dengan hormat, air digunakan dengan kesadaran, dan makhluk hidup diperlakukan dengan kasih. Karena mereka memahami bahwa ilmu yang benar menumbuhkan rasa tanggung jawab, bukan sekadar hak untuk memanfaatkan. Rumi melihat bahwa ilmu yang bermanfaat akan selalu mengajak pada perbaikan, bukan perpecahan. Ia mengundang manusia untuk melihat persamaan, bukan sibuk memperbesar perbedaan. Bukan berarti kebenaran dikaburkan, tetapi kebenaran disampaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dalam tasawuf, doa pun dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Doa yang tulus bukan hanya permintaan, tetapi bentuk kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Ketika hati terdidik oleh ilmu, doa menjadi lembut, tidak menuntut, dan penuh adab. Ilmu yang bermanfaat juga menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Malu untuk menyakiti, malu untuk sombong, malu untuk merusak. Rasa malu ini bukan kelemahan, tetapi penjaga jiwa agar tetap berada di jalan yang lurus. Para sufi besar sepakat bahwa ilmu terbaik adalah ilmu yang menjadikan seseorang rahmat bagi sekitarnya. Bukan sumber ketakutan, bukan sumber luka, tetapi sumber keteduhan. Inilah makna ilmu yang benar-benar hidup. Jika ilmu telah mencapai tahap ini, maka ia tidak lagi dibicarakan, melainkan dipancarkan. Tidak lagi diperdebatkan, melainkan dirasakan. Dan di titik inilah ilmu zahir dan batin bertemu dalam satu tujuan, mengabdi kepada Allah dengan cara memuliakan seluruh makhluknya. Setelah menelusuri makna ilmu dalam pandangan Rumi dan para sufi besar, satu kesimpulan menjadi terang. Hasil akhir dari tholabul ilmi bukanlah kepandaian, melainkan kelembutan jiwa. Ilmu yang sejati tidak meninggikan diri, tetapi menundukkan hati. Tidak mengeraskan, tetapi melembutkan. Dalam tasawuf, semakin dalam ilmu semakin luas welas asih. Karena orang yang benar-benar belajar akan menyadari betapa rapuhnya manusia, betapa terbatasnya pengetahuan, dan betapa besarnya rahmat Allah. Dari kesadaran inilah lahir empati, kesabaran, dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Rumi mengajarkan bahwa ilmu tanpa welas asih adalah ilmu yang kehilangan ruh. Ia mungkin tampak benar, tetapi terasa dingin. Ia mungkin terdengar tinggi, tetapi menjauhkan. Sedangkan ilmu yang dibimbing oleh cinta akan menghadirkan keteduhan, bahkan tanpa banyak kata. Para sufi besar tidak dikenal karena banyaknya perdebatan, tetapi karena kehadirannya menenangkan. Mereka menjadi tempat pulang bagi yang gelisah, menjadi pelindung bagi yang lemah, dan menjadi pengingat akan Allah bagi yang lalai. Inilah tanda bahwa ilmu telah berbuah. Welas asih juga menjadi bukti bahwa ilmu telah menyatu dengan iman. Ketika hati terdidik, tangan tidak mudah menyakiti, lisan tidak mudah melukai, dan pikiran tidak tergesa menghakimi. Semua bergerak dalam adab karena sadar bahwa setiap makhluk berada dalam pengawasan Allah. Di titik inilah tholabul ilmi mencapai maknanya. Bukan untuk menguasai, bukan untuk merasa lebih benar, tetapi untuk menjadi rahmat. Rahmat bagi diri sendiri, rahmat bagi sesama manusia, rahmat bagi alam, dan rahmat bagi kehidupan. Dan ketika ajal mendekat,
Ilmu yang berbuah welas asih akan menjadi teman paling setia. Ia menenangkan hati, memudahkan pelepasan, dan mengantarkan perjumpaan dengan Allah tanpa kegelisahan yang berlebihan. Sebab yang dibawa bukan tumpukan pengetahuan, melainkan jiwa yang telah dibersihkan oleh cinta. Sobat Rumi, jika pembahasan ini memiliki makna, silakan tulis angka 99 di kolom komentar. Sebagai simbol Asmaul Husna, 99 melambangkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan pengingat bahwa ilmu sejati adalah upaya meneladani sifatnya, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut. Semoga Allah menjadikan pencarian ilmu ini bukan sekadar perjalanan pikiran, tetapi perjalanan hati. Semoga ilmu yang dipelajari tidak berhenti di lisan, tetapi hidup dalam sikap dan perbuatan. Dan semoga setiap langkah belajar mengantarkan pada welas asih yang semakin luas. Karena pada akhirnya, orang yang paling berilmu bukan yang paling banyak tahu, tetapi yang paling mampu mencintai. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.